menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Pada hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus turun menyertai setiap orang percaya. Kita nyanyikan lagu yang diambil dari KPPK nomor 140, Kidung Roh Kudus. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami memperingati hari Pentakosta Tuhan, di mana Engkau mengirimkan penolong buat setiap kami Tuhan. Tuhan,
kami rindukan penolong itu boleh memenuhi hati kami, menguasai kami, menolong kami, memimpin kami kepada seluruh kebenaran itu. Supaya hidup kami ini boleh semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Ayat pengakuan dosa diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jemaat sekalian, mari kita siapkan hati mengaku dosa kita sambil menyanyikan lagu KPPK 142. Kini penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi hidupku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Nuhilah, Yesus nuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Roh Kudus sucikan daku dari segala dosaku, bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Nuhilah, Yesus nuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Bagai rusa yang dahagaku, rindukan rahmat-Mu. Mohon sumber air hidup-Mu terpancar di hatiku. Nuhilah, Yesus nuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Firman Tuhan, marilah kita menundukkan kepala kita dan mengakui dosa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, merendahkan diri kami. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menyingkapkan berbagai pelanggaran kami dan boleh melembutkan hati kami.
ampuni kami untuk berbagai pikiran kami yang mendukakan Roh Kudus-Mu. Tuhan, ampuni kami untuk berbagai amarah kami, untuk berbagai nafsu yang tidak baik. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni kami untuk kelalaian kami, untuk menghadirkan karakter-Mu dalam rumah kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam aktivitas kami. Ampuni kami yang menahan diri kami untuk menghadirkan kasih-Mu kepada orang. Tuhan, ampuni diri kami terkadang takut untuk menyampaikan kabar baik mengenai pengorbanan-Mu. Tuhan, kami berdoa memohon pengampunan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh memampukan kami untuk kami berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, dengarkanlah janji pengampunan dosa dari Matius pasal 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Silakan duduk. Kita yang sudah diampuni dosa-dosanya, mari kita naikkan pujian syukur kita bagi Dia. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, mulyani hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Petunjuk hidup baru diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-16 sampai 18 yang berbunyi demikian.
lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesal kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Mari bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Rasul. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru Injil Andi Tangkilisan. Kita nyanyikan lagu Tuhan adalah kekuatan. Bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa,
kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu memohon hikmat-Mu, memohon berkat-Mu, memohon kasih karunia-Mu. Kiranya Engkau boleh menuntun kami dalam memikirkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, juga berkati hamba-Mu dalam kelemahan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, terkadang kita sebagai anak Tuhan dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, dan Roh Kudus dijanjikan akan memberikan kita kuasa. Tetapi dalam realita kita mengalami berbagai pergumulan yang menyulitkan kita, yang membuat kita sepertinya tidak mampu untuk bertahan. Ada berbagai seruan dalam Alkitab yang sepertinya membuat kita dapat merasa sama. Ada kata-kata dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13b misalnya. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Atau kita juga dapat menemukan dalam Yeremia pasal 15 ayat 18 dikatakan, mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Ibu, Yeremia memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di Yerusalem, orang-orang di Yehuda. Tetapi dia memberitakan melayani firman Tuhan selama bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tetapi firman yang dia sampaikan mengenai kabar penghakiman dari Tuhan tidak pernah terwujud. Dia menjadi bahan olok-olok, orang-orang menolak dia, orang-orang membenci dia, dan memasukkan dia ke dalam kurungan. Sehingga Yeremia menjadi kecewa dan dia bertanya kepada Allah. Tetapi aneh sekali di pasal 20 ayat 7 Yeremia mengatakan, engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Sehingga dalam kepayahannya, dalam keletihannya, dalam keinginannya untuk berhenti, ada sesuatu di dalam diri dia yang membuat dia tetap setia. Ada hal-hal yang kita alami di masa ini yang bisa datang bertubi-tubi yang membuat kita ingin berhenti untuk melayani Tuhan. Ada situasi-situasi yang dialami oleh orang-orang seperti Amy Morin misalnya. Dia mengisahkan betapa pada saat dia berusia 23 tahun, dia baru lulus dari sekolah psikologi dan dia menikah dan punya rumah. Tapi baru saja dia berpikir dia akan memulai satu awal hidup yang baru. Dia mendapatkan telepon dari adiknya. Adiknya mengatakan bahwa mama mereka tidak responsif. Mama mereka tidak menjawab ketika ditanya. Lalu mama dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dokter menjelaskan bahwa mamanya menderita aneurisma otak, di mana pembuluh darah di otaknya melebar. Dan dalam waktu 24 jam, ibunya yang berusia 51 tahun, wanita yang biasa bangun pagi dan mengatakan bahwa hidup ini indah, wanita itu mengembuskan nafasnya yang terakhir kali. Dan Amy bergumul dengan kedukaan selama 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Di tahun ketiga dia mendapatkan undangan dari temannya untuk bermain basket di sebuah auditorium. Dia dan suaminya menghadiri auditorium itu. Sebenarnya auditorium itu adalah tempat terakhir kali dia melihat mamanya dalam kondisi sehat. Dan dia mau datang bersenang-senang main basket di sana untuk boleh mengenang tempat itu dengan mengingat mamanya dengan berbahagia. Tetapi ketika pulang dari olahraga tersebut, ternyata suaminya merasa tidak enak badan. Lalu Lincoln suaminya kolaps. Amy dengan panik menelpon rumah sakit untuk membawa ambulans. Dan ketika Lincoln dibawa ke rumah sakit, dokter kemudian menyatakan bahwa Lincoln terkena penyakit serangan jantung di usianya yang ke-26. Dan Lincoln meninggal pada hari itu. Dan sekarang Amy menjadi seorang janda di usia 26 dan dia tidak punya mama. Dia harus bergumul dengan kedukaan itu. Setelah bertahun-tahun kemudian, Amy kemudian mengenal seorang bernama Steve. Dia jatuh cinta dan menikah lagi. Dan kemudian dia pindah kerja, dia meninggalkan rumah yang lama, dia memulai satu hidup yang baru. Dan ketika dia berpikir, dia dapat menarik nafas dan memulai satu hidup yang baru, mereka kemudian mendengarkan kabar bahwa papa dari Steve terkena
kanker stadium akhir. Sehingga ada kejadian-kejadian yang datang bertubi-tubi menghantam hidup kita, yang membuat kita dapat letih, dan membuat kita dapat hancur. Pergumulan kita mungkin tidak sama seperti ini, tetapi sebagian dari kita mungkin bergumul untuk masalah kesehatan. Tapi bukannya kesehatan kita makin baik, tapi makin bertambah buruk. Sebagian dari kita bergumul dan kekhawatiran tentang keuangan. Tapi bagaimana kita dapat bisa menjadi pekabar Injil yang baik jika kita bergumul dengan masalah keuangan kita. Sebagian dari kita bergumul mendoakan orang tua kita yang mungkin bertengkar. Mungkin ada hal-hal yang menjadi batu sandungan bagi tetangga kita dengan begitu banyak pertengkaran. Bagaimana kita dapat memberitakan Injil jika Tuhan masih belum menjawab doa-doa kita untuk keharmonisan keluarga kita? Sebagian dari kita berdoa untuk orang tua kita yang usianya makin bertambah, tapi mereka mungkin belum menerima Kristus. Ternyata kita mau mereka menerima Injil, tapi seiring usia mereka yang bertambah tua, mereka terkadang tampaknya masih mengeraskan hati mereka, sehingga ada hal-hal yang membuat kita bisa letih, membuat kita putus asa. Dan Tuhan mengetahui hal ini. Karena itu Roh Kudus diutus untuk mendampingi kita. Roh Kudus mendampingi kita. Pada malam sebelum Kristus disalibkan, dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dalam kesekarang kita membutuhkan pendamping. Sebuah universitas misalnya mengadakan satu penelitian mengenai berapa lama orang dapat merasakan rasa sakit. Dan ada sukarelawan yang diajak untuk membenamkan kaki mereka di ember berisi air yang sangat dingin. Perlahan air itu akan menyakiti kaki mereka. Tetapi penelitian mereka menemukan bahwa orang-orang yang mengalami rasa sakit itu jika ditemani oleh teman mereka, maka mereka bisa dapat bertahan 2 kali lipat lebih lama. Orang-orang dapat bertahan lebih lama dalam merasa sakit jika mendapatkan support. Penelitian yang sama diadakan di antara orang-orang yang menderita kanker payudara. Mereka harus mengalami sakitnya kemoterapi, mereka harus mengalami ketakutan. Tapi sebagian dari orang-orang itu menghadiri grup-grup pertemuan di mana mereka bisa saling menguatkan di antara sesama orang-orang yang menderita. Dan ketika mereka menghadiri pertemuan seperti itu dan mereka dikuatkan, rupanya mereka mempunyai kemungkinan sembuh yang lebih tinggi dibandingkan teman-teman mereka yang hanya menjalani pengobatan saja. Kita membutuhkan sahabat, kita membutuhkan sosok yang menguatkan kita. Dan Kristus meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ia menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Tetapi kita menyadari bahwa kehadiran penolong saja yang menyertai kita tidak cukup. Kita menyadari bahwa siswa yang hanya disertai, diawasi oleh gurunya saja tidak cukup. Kita menyadari bahwa para atlet yang hanya dipuji oleh para pelatihnya saja tidak cukup. Kita menyadari bahwa para tentara yang baru dilatih tidak cukup jika hanya dilihat oleh sersan pelatih mereka. Kita butuh seorang pendamping yang berani menatap kita dan menikam kita dari depan, yang berani menyakiti kita, yang berani mengoreksi kita. Sehingga Roh Kudus juga adalah Roh yang menegur kita. Meskipun kita sedang bergumul, meskipun kita sedang mengalami kesusahan. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus akan datang untuk menginsafkan kita akan dosa kita, akan kebenaran kita, dan akan penghakiman. Mudah bagi saya untuk merasa cukup baik di masa pandemi seperti ini. Saya mendoakan orang, saya membagikan sebagian uang kepada orang, saya tidak memakai waktu secara sia-sia, saya mendisiplinkan diri untuk tidak membuang waktu dengan sosial media terlalu banyak, saya bekerja dengan baik. Tapi terkadang dalam perasaan diri sudah cukup baik itu. Melalui pembacaan firman Tuhan, Roh Kudus masih bisa meningkatkan kita. Betapa kita kadang-kadang tidak disiplin dalam pikiran, kadang-kadang kita bisa merasa diri cukup baik, cukup lebih baik dibandingkan orang lain. Sehingga kadang-kadang Roh Kudus masih melalui pembacaan Alkitab yang menerangkan hal-hal yang belum kita capai, dan kita dipacu, kita didorong untuk menjadi pribadi yang lain. Dikatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 8, jika Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Betapa kita belum benar-benar mencapai kebenaran seperti Kristus. Betapa kita belum benar-benar tertarik untuk berkorban bagi orang lain seperti Kristus. Betapa kita masih begitu memikirkan diri kita sendiri.
Roh Kudus akan mendorong kita untuk berubah, untuk bertransformasi, untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun demikian, terkadang kita harus mengakui teguran dapat menyakiti kita. Jika orang mengorek kita, maka kita akan cenderung membela diri. Sehingga kita perlu satu sosok yang juga memberikan kita penghiburan dan menerangi hati kita. Dan inilah yang Roh Kudus lakukan, yang menerangi kita, yang menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan, demikianlah juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita inginkan, tapi Roh Kudus bisa menjelaskan pikiran kita dengan pikiran Allah. Seorang ibu bernama Monica, dia adalah seorang dari suku Barbar. Dia menikah dengan seorang pria Romawi. Tapi ternyata pria Romawi itu adalah seorang pemabuk, suka minum-minum, suka berpesta pora dan main perempuan. Dan ternyata ibu mertua dari Monica pun adalah wanita yang sama, suka bersenang-senang dan hidup berantakan. Ketika Monica melahirkan anak, putranya Agustinus tumbuh menjadi pemuda yang malas, suka bersenang-senang dan hidup dalam perzinahan. Monica berdoa begitu rupa demi putranya. Dia berpikir dia tahu apa yang terbaik. Dia berpikir putranya harus tinggal bersama dia dan bertobat. Tapi tampaknya Tuhan punya rencana yang lebih baik. Putranya ternyata pergi meninggalkan dia dan tinggal di Italia. Dia bilang, justru di sanalah ternyata Agustinus boleh bertobat dan mengenal Tuhan. Tuhan bisa menyelaraskan kita yang tidak tahu apa yang terbaik. Tuhan bisa melembutkan hati kita. Tuhan bisa menyelaraskan hati Monica sebagai seorang ibu yang ada di bumi dengan hati Bapa yang ada di sorga. Bapa yang jauh lebih mencintai Agustinus dibandingkan Monica. Roh Kudus hadir untuk menerangi kita. Roh Kudus hadir untuk membuat Monica tetap setia berdoa, tapi lebih daripada doanya yang hanya mengandalkan pikirannya sendiri. Roh Kudus juga bisa menunjukkan bagaimana dia harus bisa setia berdoa meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Paulus pun tidak tahu berdoa, dia pikir dia tahu bahwa dia harusnya sembuh. Dia berdoa begitu rupa untuk disembuhkan. Akan tetapi ternyata Tuhan menunjukkan, Roh Kudus menunjukkan bahwa sesungguhnya lebih baik bagi dia jika tetap sakit. Dia punya begitu banyak prestasi, dia bisa menyembuhkan orang di kota Kolose. Dia pernah mengalami penglihatan, tetapi kata-kata yang ajaib di surga. Sehingga dia sebenarnya membutuhkan duri di dalam dagingnya yang menyakiti dia begitu rupa. Paulus berdoa begitu rupa agar dia disembuhkan. Tapi kemudian Roh Tuhan menyingkapkan kepada dia bahwa jauh lebih baik jika dia tetap memiliki sakit penyakit itu. Sebagian kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Kita berharap bahwa perbaikan ekonomi kita akan membuat kita menjadi lebih sejahtera. Tapi terkadang Tuhan akan menyingkapkan bahwa mungkin dengan keadaan ekonomi yang lebih baik, kita tidak akan menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin kita akan memakai uang kita untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Ada hal-hal yang tidak dapat kita terima, tetapi Roh Kudus bisa membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Meskipun demikian, kita sadar bahwa kadang-kadang kita dapat mengetahui apa yang Allah kehendaki. Namun tidak mudah untuk menghadapi sikap Allah yang menolak keinginan kita. Meskipun kita tahu apa yang terbaik, meskipun Roh Kudus menerangi kita, kadang tidak mudah bagi kita untuk bertahan. Karena itu kita perlu Roh Kudus yang mendorong kita, memotivasi kita, yang membakar hati kita, yang memampukan kita. Di bagian yang kita baca tadi di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada kita. Yeremia pasal 20 ayat 9 mengatakan, tapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi nama Tuhan, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ada hal-hal di mana kita kadang ingin berhenti untuk melayani Tuhan. Ada hal di mana kita ingin berhenti untuk terus berjuang sebagai anak Tuhan. Namun Roh Kudus memampukan kita, menolong kita. Evelyn Harris Penn misalnya, dia adalah seorang putri dari keluarga kaya di Inggris pada akhir abad ke-19. Dia memasuki suatu sekolah seni di London, dan para mahasiswa pria akan berbondong-bondong untuk melukis wajahnya, untuk
melukis wajahnya. Orang-orang berkata bahwa dia lebih mirip seorang aktris daripada seorang misionaris. Demikian kata mereka di pesta saat dia akan berpisah dengan mereka. Rupanya dia akan pergi ke London. Dan dia akan pergi ke India. Meninggalkan London. Tapi ketika dia sampai di India, ternyata dia mengalami hal-hal tidak mudah. Dia melayani selama 7 tahun. Dia tidak menemukan orang-orang yang dapat mau bertobat. Dia kemudian harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya akan terkena atau demam black water atau demam air hitam, satu komplikasi malaria yang parah. Dan dia sendiri harus bergumul ketika anak-anaknya dia harus lepas kembali ke Inggris untuk bersekolah. Evelyn sendiri seiring waktu terkena sinar matahari dan menjadi semakin tua, dia harus menderita terkena disentri, tifus, dia harus mengalami malaria, dan sampai berpuluh-puluh tahun dia menjadi bungkuk. Namun dia tetap setia, dia melayani dari desa ke desa, dia mengunjungi mereka, dia mengajari mereka bercocok tanam, dia mengajari mereka cara membuka lahan, dia mengajari mereka cara menggali sumur, dia mengadopsi anak-anak dari dukun yang menolak dia juga mengobati luka mereka, dan dia bercerita tentang Kristus kepada mereka. Ketika Evelyn berusia 67 tahun, lembaga misinya hendak memensiunkan dia, tapi Evelyn memutuskan untuk tinggal tetap di India. Dia membangun gubuk kecil di situ. Mereka berpikir dia seharusnya sudah pensiun, tapi dia masih bertahan bertahun-tahun. Di usia 75 tahun, dia terjatuh karena saraf di kakinya ternyata sudah tidak dapat dia kendalikan. Dia tidak dapat berjalan dengan baik. Dan dia terjatuh dan tulang punggungnya patah. Dan dia harus menderita kesakitan semalaman di rumahnya. Tatkala keesokan harinya, barulah dia ditemukan oleh orang-orang. Dan ketika itu dia harus dibawa ke rumah sakit yang begitu jauh di bawah gunung. Dr. Paul Craig, anaknya, memohon agar mamanya boleh pensiun. Dr. Paul mengatakan, "Ma, bahkan orang-orang yang paling hebat pun akan pensiun usia yang ke-80 atau sebelum 80 tahun. Mama sudah mengalami gegar otak, mama pernah mengalami infeksi tangan, tulang punggung mama pernah retak, syaraf kaki mama sudah tidak baik, mama tidak berjalan dengan seimbang. Bagaimana kalau mama tinggal bersama kami di kota India di bawah?" Tapi Evelyn menjawab putranya, "Paul, kamu sendiri kenal pegunungan ini. Siapa yang akan merawat mereka kalau mama pergi? Siapa yang akan mencabut gigi mereka? Siapa yang akan membalut luka mereka? Siapa yang akan menceritakan tentang Yesus kepada mereka?" Evelyn adalah seorang yang semakin tua. Dia tidak lagi mempunyai cermin di rumahnya karena dia tahu kulitnya telah berubah. Dia semakin bungkuk karena perjuangannya mengalami berbagai sakit penyakit. Tetapi ketika dia kembali ke desa tempat dia melayani, orang-orang akan menyambut dia. Mereka akan membawakan tongkatnya dan barang-barangnya. Mereka akan mendudukkan dia di satu batu di pinggiran kota. Dan mereka akan mendengarkan dia memuji mereka, bagaimana mereka merawat kebun. Mereka akan mendengarkan Evelyn memuji mereka tentang bagaimana sumur yang mereka gali masih terawat. Dan mereka akan mendengarkan Evelyn tentang cinta Tuhan kepada mereka, tentang Tuhan memperhatikan mereka. Mata Evelyn sudah kabur, namun Tuhan masih pakai dia selama 20 tahun lagi. Dia meninggal di usia 95 tahun. Matanya masih kabur, tapi dia sangat berbinar karena dia melihat orang-orang yang dikasihi Tuhan. Terkadang ada berbagai hal, ada berbagai situasi di mana kita ingin berhenti, di mana kita capek, di mana kita tidak dapat bertahan. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita, mendorong kita, membakar hati kita. Yeremia mengatakan, "Aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya." Maka dalam hatinya ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangnya. Yeremia berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi dia tidak sanggup. Terkadang kita bisa letih, terkadang kita bisa capek untuk menghadirkan karakter Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus di rumah kita, di kantor kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita. Tapi biarlah Roh Kudus tetap menguatkan kita, tetap menolong kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur untuk Roh-Mu yang mendampingi kami dalam kesukaran kami. Kami sungguh bersyukur untuk Engkau yang berani, untuk yang menegur kami, untuk Engkau yang rela menyatakan kesalahan kami. Tuhan, tolong kami tatkala Engkau menerangi kami, tolong kami untuk merendahkan diri kami, melembutkan hati kami. Tolong kami juga untuk boleh selalu peka dengan motivasi, untuk peka dengan api yang Engkau nyalakan dalam diri kami. Tolong kami untuk selalu setia. Tolong kami untuk boleh selalu maju bersama Engkau. Ini doa kami ya Tuhan, Engkau yang tahu kelemahan kami, tapi Engkau senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kita memberikan persembahan sambil kita menyanyikan lagu Ikut Yesus. buat kesempatan kami boleh memberikan persembahan ini. Tuhan, kuduskan dan layakkan persembahan ini Tuhan, supaya boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan dua pengumuman. Yang pertama adalah pada bulan Juni kita akan tetap mengadakan kebaktian umum secara online atau secara streaming. Tentunya kita berharap ini tidak terus berkelanjutan dan kita merindukan bulan Juli kita bisa melakukan ibadah secara konvensional. Dan itu perlu kita terus doakan supaya Tuhan yang memberi pertolongan. Yang kedua adalah pada tanggal 3 Juni, yaitu pada Rebo depan ini, kita akan mengadakan persekutuan doa gabungan sesinode. Persekutuan doa ini diadakan oleh sinode dalam rangka HUT GKY yang ke-75. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mohon diperhatikan, pada Rabu 3 Juni pukul 7 malam kita akan mengadakan persekutuan doa gabungan satu sinode. Nanti linknya akan kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita terus mendoakan
untuk kondisi yang kita alami. Dan kalau kita tahu sebentar lagi Lebaran akan selesai dan kita menghadapi satu tantangan yang tidak mudah, yaitu pemulihan untuk kondisi ekonomi kita. Kita doakan supaya tangan kasih Tuhan itu yang bekerja, memberi pertolongan, memberi hikmat kepada pemerintah kita bagaimana mengatasi ini supaya ekonomi kita tidak semakin terpuruk. Yang kedua, saya ingin mengajak kita mendoakan untuk kondisi dunia saat ini. Kita tahu dunia saat ini di dalam satu ketegangan dan di ujung peperangan antara Amerika dengan Tiongkok. Bapak Ibu, tentunya ini tidak kita inginkan. Kita mohon supaya Tuhan yang memberi bijaksana, memberi hati yang rendah hati kepada dua pemimpin negara ini supaya tidak terjadi peperangan, dan kita merindukan dunia ini di tengah-tengah situasi yang ada, bukannya ditambah masalah demi masalah, tetapi kita merindukan ada kedamaian dan ketenangan. Mari saya mengajak kita bersama-sama berdoa untuk dua pokok doa ini. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami berdoa Tuhan, memohon untuk belas kasihan-Mu. Engkau tahu kondisi yang kami alami, kami sudah menjalani masa social distancing, menjaga jarak sosial, menjalani PSBB ini sudah 2 bulan lebih, Tuhan. Engkau tahu apa yang kami hadapi ini tidak mudah, Tuhan. Banyak orang yang kemudian mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Kalau ini terus-menerus berjalan dan tidak selesai, Tuhan, Engkau tahu kami akan mengalami keterpurukan ekonomi yang sangat dahsyat sekali. Sebentar lagi Lebaran ini selesai, Tuhan. Ada banyak orang yang ingin kembali bekerja kembali, dan kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu. Ada banyak orang yang mengalami tidak punya pekerjaan, Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami PHK. Ada banyak orang yang dirumahkan. Ada banyak orang yang tidak bisa bekerja lagi. Semuanya macet. Dan kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu, Tuhan. Tolong beri hikmat kepada pemerintah kami. Engkau tahu pemerintah kami begitu sulit mengalami dilema yang sangat tidak mudah. Tapi biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang memberi pertolongan, betul-betul memberi hikmat, memberi bijaksana kepada pemerintah kami bagaimana mengatasi persoalan yang ada. Tolong kami masyarakat Indonesia juga mau peduli, tidak egois. Kami betul-betul boleh mendisiplin diri kami, menjaga jarak sosial sehingga penyebaran dari virus corona ini tidak semakin bertambah parah, Tuhan. Engkau tahu masyarakat kami masih kurang disiplin. Kami mohon kemurahan-Mu, Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk situasi dunia ini yang penuh dengan ketegangan, dan kami melihat ada ketegangan yang begitu besar antara Amerika dengan Tiongkok. Bahkan yang kami khawatirkan adalah terjadinya peperangan di antara dua negara ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan. Engkau sendiri yang berikan kerendahan hati kepada dua bangsa ini, Tuhan, untuk mereka mau menemukan titik temu dan jalan keluar yang baik satu dengan yang lain. Bukan ingin saling menyombongkan, saling berkuasa satu dengan yang lain. Kami mohon Tuhan, Engkau Tuhan yang mempunya bumi ini, Engkau yang berkuasa atas alam semesta ini, Engkau yang bekerja, Tuhan. Engkau sendiri yang meredakan ketegangan-ketegangan yang ada. Kami mohon di dalam belas kasihan-Mu, Tuhan, di dalam pertolongan-Mu. Dengarkanlah seru doa kami, Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah perintah pengutusan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7 dan ayat 8. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita menaikkan doksologi. Lord.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.